100 tahun yang lampau, hanya sekitar 7% saja dari seluruh penduduk Amerika Serikat yang membersihkan gigi mereka secara teratur. 10 tahun kemudian, persentase tersebut melonjak menjadi 60%. Apakah yang menyebabkan perubahan kebiasaan ini? Apabila kita mengetahui jawaban terhadap pertanyaan, mengapa orang melakukan apa yang ia lakukan, maka kita akan dapat memotivasi orang lain agar mengerjakan apa yang kita inginkan. Itulah kunci perubahan kehidupan menjadi lebih positif. Itulah perubahan yang perlu kita alami dan yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Saling membangun dan saling menguatkan adalah salah satu hal yang penting dalam pertumbuhan rohani kita. Kesan atau kelompok saling memperhatikan adalah sarana di mana kita dapat melakukan hal tersebut. Bila Anda belum terlibat di dalamnya, segera hubungi nomor yang tertera di layar agar pengurus kesan dapat membantu Anda. Membangun relasi yang akrab dengan Tuhan adalah kunci jawaban atas doa-doa kita. Ikuti pertemuan doa Oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58 dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Bagi Anda yang memiliki beban dan pergumulan, kirimkan beban doa Anda ke nomor WhatsApp 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Salah satu pertanyaan penting yang jawabannya perlu diketahui oleh semua orang adalah mengapa orang melakukan apa yang ia lakukan. Apabila orang mengetahui jawaban terhadap pertanyaan tersebut, maka ia akan dapat memotivasi orang lain agar mengerjakan apa yang ia inginkan. Sebagai contoh, kalau seorang ibu mengetahui mengapa anaknya melakukan apa yang si anak itu lakukan, maka tentu sang ibu akan dapat memotivasi anaknya agar mau belajar dengan tekun seperti yang ia inginkan. Demikian juga kalau seorang pengusaha mengetahui mengapa para pegawai yang bekerja di perusahaannya melakukan apa yang mereka lakukan, tentu sang pengusaha tadi akan dapat memotivasi para pegawainya itu agar bekerja dengan lebih rajin seperti yang ia harapkan. Hal yang sama dengan seorang salesman. Kalau ia mengetahui mengapa para calon konsumennya membeli barang yang mereka beli, maka tentu salesman ini akan dapat memotivasi orang banyak agar membeli barang yang ia jual. Prinsip inilah yang dipahami oleh Claude C. Hopkins, seorang pelopor dalam dunia periklanan. Penulis dan pengusaha periklanan dari Amerika Serikat yang hidup 100 tahun yang lampau ini berjasa dalam mempopulerkan berbagai merek dari produk yang sampai masa kini masih digunakan banyak orang. Berbagai merek tersebut antara lain adalah Quaker Oats, salah satu merek makanan yang sangat ternama. Kemudian Goodyear, merek ban mobil serta roda pelbagai jenis kendaraan lainnya. Dan Palmolive, merek berbagai produk kebersihan dan perawatan tubuh seperti sampo dan sabun. Di antara pelbagai merek produk yang menjadi terkenal karena iklan dan promosi yang ia tangani, yang paling monumental adalah Pepsodent, merek pasta gigi yang sangat terkenal itu. Saya rasa jarang di antara saudara yang tidak pernah mendengar merek ini atau sama sekali tidak pernah menggunakannya. Bagaimana asal muasalnya sehingga merek ini menjadi sangat terkenal, bahkan mengubah pola hidup masyarakat di Amerika Serikat. Sebagaimana yang ditulis oleh Charles Duhigg dalam buku The Power of Habit.
ketika perusahaan Pepsodent meminta bantuan Claude Hopkins untuk merancang iklan dan pemasaran pasta gigi yang mereka produksi, mula-mula Hopkins menolaknya. Alasan dari penolakan tersebut adalah karena di masa itu, yaitu pada tahun 1915, sangat sedikit orang Amerika yang menggosok giginya setiap hari. Hanya sekitar 7% saja dari seluruh penduduk Amerika Serikat di masa itu yang membersihkan gigi mereka secara teratur. Kondisi ini mengakibatkan Claude Hopkins, seperti yang ia tulis dalam buku riwayat hidupnya yang berjudul My Life in Advertising, menanggapi permintaan Pepsodent itu dengan berkata, I do not see a way to educate the laity in technical toothpaste theories. Saya tidak melihat cara untuk mendidik masyarakat tentang teori-teori teknis pasta gigi. Namun karena perusahaan Pepsodent terus-menerus mendesak Hopkins agar bersedia merancang iklan dan pemasaran pasta gigi yang mereka produksi, akhirnya ia menyerah. Untuk itu, mula-mula yang Hopkins lakukan adalah membaca setumpuk buku tentang ilmu kesehatan gigi. Claude Hopkins berkata, it was dry reading. Itu adalah bacaan yang sangat membosankan. Akhirnya di salah satu buku-buku tersebut, Claude Hopkins membaca tentang lapisan plak yang membuat gigi menjadi berwarna kekuning-kuningan. Hal ini membuat ia menemukan sebuah ide, yaitu mengiklankan Pepsodent sebagai pencipta keindahan karena dapat membersihkan lapisan plak yang ia sebut sebagai film yang mengubah warna gigi. Segera Hopkins merancang iklan yang menginformasikan kepada masyarakat bahwa lapisan plak atau film tadi merupakan musuh dari gigi, yaitu menyebabkan masalah pada gigi dan gusi. Selain itu juga disampaikan melalui iklan bahwa film plak gigi akan membuat gigi yang paling putih pun berubah warna sehingga tidak lagi nampak indah. Dengan cara demikian, Claude Hopkins berupaya menanamkan keinginan dalam masyarakat Amerika Serikat untuk memiliki penampilan yang lebih menarik, yaitu karena gigi mereka berwarna putih dan bukan kekuning-kuningan. Sebagai akibat, tidak lama kemudian bintang-bintang film Hollywood yang cantik dan tampan di masa itu seperti Shirley Temple, Bambang Wijaya, Clark Gable disebut orang sebagai figur yang memiliki Pepsodent Smile atau senyum Pepsodent. Alhasil semakin lebih banyak orang yang ingin memiliki gigi yang putih agar senyum mereka menjadi senyum Pepsodent. Sampai hari ini pun 100 tahun kemudian kata itu tetap menjadi tagline dari iklan pasta gigi Pepsodent. Karena Claude Hopkins mengetahui jawaban terhadap pertanyaan, mengapa orang melakukan apa yang ia lakukan, maka ia berhasil mengubah pola kehidupan masyarakat di Amerika Serikat. Ia mengetahui bahwa keinginan adalah jawaban terhadap pertanyaan itu. Orang melakukan apa yang ia lakukan karena dorongan keinginan yang ada dalam diri mereka. Berdasarkan pengetahuan tersebut, maka Claude Hopkins menanamkan keinginan dalam diri masyarakat, yaitu untuk memiliki penampilan yang menarik karena gigi mereka berwarna putih. Sudah keinginan itu timbul dalam diri mereka, selanjutnya ia menawarkan solusinya, yaitu menggosok gigi dengan menggunakan Pepsodent. Sebagai akibat, kalau semula hanya 7% saja orang di sana yang membersihkan gigi mereka setiap hari, maka 10 tahun kemudian prosentase tersebut melonjak menjadi 60%. Tidaklah mengherankan apabila kemudian Pepsodent menjadi merek pasta gigi yang dikenal di seluruh dunia dan Claude Hopkins menjadi orang yang kaya raya. Keberhasilan Claude Hopkins ini menunjukkan bahwa pada dasarnya keinginan merupakan salah satu motivator atau penggerak utama yang mengakibatkan orang melakukan apa yang mereka lakukan. Berarti apabila orang mengalami perubahan dalam hal keinginan mereka, maka perilaku mereka pun akan ikut berubah. Pada giliran berikutnya, perubahan perilaku atau kebiasaan tersebut akan mengubah masa depan mereka. Prinsip yang penting itulah
yang dikemukakan di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 25. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah saudara menginginkan masa depan yang lebih indah dan bermakna? Apabila saudara mendambakan kehidupan yang level up, yaitu yang semakin berkualitas itu, maka firman Tuhan dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 25 ini merupakan kebenaran yang perlu saudara perhatikan. Di ayat-ayat tersebut Rasul Paulus mengemukakan tentang peranan dari Roh Kudus dalam mengubah kehidupan para pengikut Kristus, yaitu dengan mengubah keinginan mereka. Perubahan dari dalam ini, yaitu perubahan keinginan tersebut akan berdampak terhadap kehidupan mereka, dari kehidupan yang sia-sia menjadi mulia. Mari kita baca ayat-ayat tersebut. Dalam hal ini kita baca terlebih dulu ayat 16 sampai 17 dan ayat 22 sampai 25. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 17 dan ayat 22 sampai 25. Maksudku, hiduplah oleh Roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 22. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ayat 24. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Surat yang sebagian ayatnya kita baca ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di wilayah Galatia. Sebuah provinsi yang di masa itu berada di dalam wilayah Kekaisaran Romawi. Dan yang di masa sekarang berada di wilayah Turki Tengah. Sebagaimana yang disebut dalam Kisah Para Rasul pasal 13, di provinsi Galatia itulah kota Antioquia, Iconium, Listra, dan Derbe berada. Pada masa sekarang, di wilayah tersebut berdiri kota Ankara, ibu kota negara Turki. Kepada jemaat di wilayah Galatia tersebut, melalui surat ini Rasul Paulus mengemukakan tentang perubahan kehidupan yang sepatutnya dialami oleh para pengikut Kristus. Perubahan kehidupan yang di dalam Galatia pasal 5 ayat 13 ia istilahkan sebagai kemerdekaan dari kehidupan yang lama. Yaitu yang semula diwarnai dengan dosa berubah menjadi hidup dalam kehidupan yang baru. Yaitu yang diwarnai dengan hidup saling mengasihi. Selanjutnya di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 25, Rasul Paulus menjelaskan bahwa agar kita, yaitu para pengikut Kristus, mengalami perubahan kehidupan yang lebih baik dan yang bersifat terus-menerus itu, maka kita perlu menyadari bahwa yang pertama, terdapat dua keinginan yang bertentangan dalam diri kita. Saya ulangi, perlu disadari bahwa terdapat dua keinginan yang bertentangan dalam diri kita. Kedua keinginan itu terdapat di dalam diri semua pengikut Kristus dan bersifat bertolak belakang satu sama lain. Keinginan yang pertama adalah keinginan roh, yaitu keinginan Roh Kudus. Sedangkan keinginan yang kedua adalah keinginan daging, yaitu keinginan yang dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 dipaparkan sebagai keinginan-keinginan manusiawi yang diwarnai dengan keberdosaan. Untuk memperjelas hal ini, mari kita baca kembali ayat 16 sampai 17 yang telah kita baca tadi. Maksudku, hiduplah oleh Roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Sebagaimana yang telah saya utarakan tadi. Di ayat-ayat ini dijelaskan tentang adanya dua keinginan dalam diri kita. Yaitu keinginan roh dan keinginan daging. Kedua keinginan tersebut bersifat berlawanan
satu sama lain. Yang dimaksud dengan keinginan roh adalah keinginan yang terdapat dalam diri Roh Kudus. Sedangkan keinginan daging adalah keinginan manusiawi yang diwarnai dengan dosa sehingga bertentangan dengan kehendak Allah. Perlu dipahami bahwa keberadaan dari kedua keinginan tersebut hanya berlaku bagi para pengikut Kristus. Sedangkan apabila orang hidup di luar Kristus, yaitu karena ia belum percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka keinginan roh tidak terdapat dalam dirinya. Mengapa? Karena Roh Kudus belum tinggal dalam kehidupannya. Roh Kudus hanya tinggal dalam kehidupan orang yang sudah percaya kepada Yesus. Hal tersebut antara lain diutarakan dalam Roma pasal 8 ayat 9 dan ayat 15 sampai 16. Kembali kepada keberadaan dari kedua keinginan tadi. Bukan saja keinginan-keinginan itu ada dalam diri kita, keduanya juga memimpin hidup kita. Itulah yang diutarakan oleh Rasul Paulus dalam Galatia pasal 5 ayat 16 dan 25 tadi. Yaitu dengan berkata, maksudku hiduplah oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 25, jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Memang seperti yang telah saya jelaskan di awal dari uraian firman Tuhan ini. Perilaku kita antara lain dipengaruhi oleh keinginan yang ada di dalam diri kita. Bukankah kalau orang sungguh-sungguh ingin menjadi seorang juara dalam dunia atletik, katakan saja juara lari 400 meter, maka keinginan tersebut akan mempengaruhi perilakunya. Karena ia ingin menjadi seorang juara atletik, maka sebagai akibat setiap hari ia akan berlatih dengan sungguh-sungguh. Kalaupun semisalnya ia adalah seorang penggemar makanan yang manis, maka ia tidak akan menuruti keinginan itu. Sebab ia tahu bahwa makanan yang manis akan mengakibatkan tubuhnya mekar ke kanan dan ke kiri, sehingga menghambat dirinya untuk menjadi seorang juara lari. Hal yang sama dengan seorang pengikut Kristus. Apabila ia ingin memiliki kehidupan yang bermutu di hadapan Tuhan, maka seperti yang ditulis di ayat 25, ia akan memutuskan agar setiap hari hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam hal ini, sebagaimana yang ditulis di ayat 17, yaitu dipandu oleh keinginan Roh Kudus. Di saat yang sama seperti yang ditulis di ayat 16, ia juga tidak akan membiarkan hidupnya dipimpin oleh keinginan daging. Singkat kata, apabila pengikut Kristus ingin mengalami perubahan kualitas kehidupan, yaitu menjadi lebih baik, maka ia perlu menyadari bahwa dalam dirinya terdapat dua keinginan yang bertentangan. Keinginan yang pertama yaitu keinginan roh. Keinginan yang kedua adalah keinginan daging. Kedua keinginan tersebut dapat mempengaruhi perilaku dirinya. Selanjutnya, untuk mengalami perubahan kehidupan yang menjadi lebih baik, maka yang kedua, kita perlu menyadari bahwa keinginan yang dituruti akan menentukan masa depan kita. Saya ulangi, perlu disadari bahwa keinginan mana yang dituruti itulah yang akan menentukan masa depan kita. Dengan kata lain, apakah suatu keinginan akan mempengaruhi seseorang? Hal itu sangat tergantung kepada apakah keinginan tersebut dituruti atau tidak. Hal ini sama seperti seorang pelajar yang katakan saja bernama Amir dan yang di sekolah memiliki dua orang teman. Teman yang pertama bernama Hasan dan teman yang kedua bernama Tono. Semua nama ini bukan nama yang sesungguhnya. Sehingga kalau kebetulan ada di antara saudara yang memiliki nama yang sama dengan nama-nama mereka tadi, mohon jangan tersinggung karena saya bukan bercerita tentang diri saudara. Kembali kepada kisah yang saya ceritakan. Hasan adalah seorang anak yang bersikap peduli tentang hari esoknya dan mengharapkan masa depan yang tidak akan ia sesali. Oleh karena itu, ia tidak menyia-nyiakan waktunya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi menghambat hari esok yang ia cita-citakan. Dengan sikap bertanggung jawab, ia mengerjakan semua tugas sekolah, belajar dengan rajin, dan membangun kebiasaan hidup yang sehat. Hal yang sebaliknya dengan Tono. Karena terbiasa dimanjakan secara berkelebihan oleh orang tuanya, maka anak ini tidak merasa perlu untuk bersikap secara bertanggung jawab terhadap hidupnya.
Ia tidak peduli terhadap masa depannya dan hidup hanya untuk mengejar kesenangan di masa sekarang. Bukannya mengerjakan tugas sekolah sebagaimana yang seharusnya dan belajar di rumah dengan tekun, justru ia menghambur-hamburkan waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna untuk hari depan yang indah. Sebagaimana layaknya anak-anak remaja, mereka berdua berupaya untuk mempengaruhi Amir, yaitu agar meniru gaya kehidupan mereka masing-masing. Sekarang tergantung pada Amir, teman mana yang ia pilih untuk dituruti, Hasan atau Tono. Apabila ia menuruti ajakan Hasan untuk hidup seperti temannya yang rajin tersebut, maka masa depan yang tidak akan disesalilah yang akan ia alami. Sedangkan kalau ia menuruti gaya hidup Tono, maka hari esok yang sebaliknya lah yang akan ia dapatkan. Hal yang sama dengan semua pengikut Kristus. Keinginan mana yang ia turuti? Keinginan Roh Kudus atau keinginan daging? Itulah yang akan menentukan masa depannya. Kalau ia hidup menuruti keinginan Roh Kudus, maka buah roh yang ditulis di ayat 22 dan 23 yang akan dihasilkan dalam hidupnya. Buah roh tersebut ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sedangkan bila ia menuruti keinginan daging, maka perbuatan atau perilaku daging yang ditulis di ayat 19 sampai 21 yang akan mewarnai hidupnya. Perbuatan daging tersebut yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dengan mempertimbangkan keduanya, yaitu buah roh dan perbuatan daging tadi, setiap pengikut Kristus harus memutuskan keinginan mana yang akan ia turuti. Keinginan Roh Kudus atau keinginan daging. Keputusan tersebut akan menentukan perubahan kehidupan yang ia alami. Yaitu perubahan menuju ke masa depan yang akan ia syukuri atau yang akan ia sesali. Sekarang yang ketiga, untuk mengalami perubahan kehidupan yang menjadi lebih baik, maka kita perlu menyadari bahwa penyerahan diri kepada keinginan Roh Kudus akan memerdekakan kita. Saya ulangi, yang ketiga perlu disadari bahwa penyerahan diri kepada keinginan Roh Kudus akan memerdekakan kita. Dalam hal ini yaitu memerdekakan kita dari keinginan daging yang adalah keinginan-keinginan manusiawi yang diwarnai dengan keberdosaan. Tentang hal itu di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 tadi ditulis seperti demikian. Maksudku, hiduplah oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dalam Alkitab bahasa Inggris, yaitu English Standard Version atau ESV, ayat ini diterjemahkan sebagai berikut. But I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Tetapi aku berkata, berjalanlah oleh roh, dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Apakah yang dimaksudkan dengan frasa berjalanlah oleh roh atau walk by the Spirit yang diterjemahkan ke dalam Alkitab bahasa Indonesia sebagai hiduplah oleh roh tersebut? Makna walk by Spirit atau berjalan oleh roh adalah melangkah seirama dengan langkah-langkah yang diambil oleh Roh Kudus. Apabila Roh Kudus ingin melangkah ke kanan, kita ikut ke kanan. Kalau Roh Kudus ingin berbelok ke kiri, kita ikut berbelok ke kiri. Kalau Roh Kudus ingin berjalan dengan cepat, maka kita ikut melangkah dengan cepat, seirama dengan langkah yang ia ambil. Sikap seperti itulah yang dilakukan oleh umat Tuhan dalam perjanjian lama. Yaitu ketika mereka berjalan di padang gurun dari Mesir ke Kanaan. Mereka berjalan seirama dengan tuntunan Allah yang hadir menyertai mereka dalam tiang awan pada siang hari dan yang berubah menjadi tiang api di malam hari.
Kalau tiang awan itu mulai bergerak, maka umat Allah segera membongkar tenda-tenda mereka dan ikut bergerak sesuai dengan tuntunan tiang awan tersebut. Kalau tiang awan itu berhenti, maka mereka ikut berhenti dan mulai memasang tenda-tenda mereka. Mereka berjalan bersama dengan Allah dan dipimpin oleh Allah. Karena itu di dalam Galatia pasal 5 ayat 25 ditulis sebagai berikut. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Singkat kata, hidup oleh Roh atau walk by the Spirit, yaitu berjalan oleh Roh, artinya adalah hidup di dalam penyerahan diri kepada keinginan Roh Kudus. Kalau itu yang menjadi sikap kita, maka seperti yang ditulis di ayat 16 tadi, kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi, bagaimanakah cara untuk mengatasi keinginan daging dan mengalami kemerdekaan dari keinginan tersebut? Inilah yang perlu kita lakukan, yaitu semakin berserah kepada kehendak atau keinginan Roh Kudus. Keinginan Roh Kudus yang nampak dalam sifat-sifat dari buah roh, yaitu yang ditulis dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 tadi, dan yang bertolak belakang dengan perbuatan daging, yaitu yang ditulis dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Oleh karena keinginan Roh Kudus bertolak belakang dengan keinginan daging, sebagaimana juga buah roh bertolak belakang dengan perbuatan daging, maka melalui penyerahan diri kepada keinginan Roh Kudus, seperti yang ditulis dalam Galatia pasal 5 ayat 24, sesungguhnya kita sedang menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Artinya, bila kita semakin berserah kepada pimpinan atau kehendak Roh Kudus, maka kita pun akan semakin terlepas dari keinginan daging yang menyeret hidup kita ke dalam keruntuhan. Hal ini sama seperti dua ekor ayam jantan yang sedang bertarung. Yang satu berwarna hitam dan yang satunya lagi berwarna putih. Siapa di antara mereka yang menang? Yang hitam atau yang putih? Tergantung, yaitu tergantung siapa yang selama ini lebih dirawat dan diberi makan. Kalau ayam hitam yang dirawat dan diberi makan dengan baik, sedangkan ayam putih dari sejak menetas dibiarkan tanpa diberi makan secara teratur, maka tentu ayam hitamlah yang akan menang. Demikian pula sebaliknya. Artinya, siapa yang dirawat dan yang diberi makan itulah yang akan menang. Begitu pula dengan kedua keinginan yang ada dalam diri kita, yaitu keinginan roh dan keinginan daging. Kalau setiap hari kita hidup dengan sikap berserah terhadap keinginan Roh Kudus, maka kita akan mampu mengatasi pengaruh dari keinginan daging. Bukan berarti keinginan daging tidak perlu lagi diwaspadai. Namun dengan cara demikian kita dapat menaklukkan dan dimerdekakan dari penguasaannya. Alhasil dari hari ke hari kita pun mengalami perubahan secara positif dalam kehidupan kita. Di awal uraian firman Tuhan ini saya telah menjelaskan bahwa dalam surat kepada jemaat-jemaat di Galatia, Rasul Paulus mengemukakan tentang perubahan kehidupan yang sepatutnya dialami oleh para pengikut Kristus. Itulah perubahan dari hidup dalam kegelapan menjadi hidup dalam terang. Perubahan dari hidup dalam relasi yang terputus dengan Allah menjadi hidup dalam relasi yang dipulihkan dengan Allah. Perubahan dari hidup dalam pemberontakan terhadap Allah menjadi hidup untuk menyenangkan Allah. Perubahan dari hidup dalam kesia-siaan menjadi hidup dengan bermakna. Perubahan dari kehidupan tanpa kebahagiaan menjadi hidup yang limpah dengan sukacita. Dan masih banyak lagi perubahan lainnya. Perubahan yang pada dasarnya adalah proses yang berlangsung secara terus-menerus dari kehidupan yang negatif menjadi kehidupan yang positif. Dari masa ke masa, manusia terus mendambakan perubahan itu dan berupaya untuk mengalaminya. Namun dalam realitas harapan mereka tersebut tidak pernah terwujud. Memang upaya manusia untuk mengubah diri mereka sendiri hasilnya sangat terbatas. Disinilah pentingnya kehadiran Yesus dalam memerdekakan manusia dari kuasa dosa dan hukuman dosa. Disinilah pentingnya kehadiran Roh Kudus dalam hidup orang yang percaya kepada Yesus.
Roh Kudus yang memberi kuasa kepada mereka agar dapat hidup melampaui keterbatasan mereka. Roh Kudus yang menolong mereka untuk mengalami perubahan, yaitu dengan menanamkan dalam diri para pengikut Kristus itu benih-benih dari kehendak atau keinginannya. Apabila kita sebagai pengikut Kristus hidup semakin berserah kepada keinginan Roh Kudus, maka buah roh akan bertumbuh dalam hidup kita. Dan di saat yang sama, kita akan dapat mengatasi keinginan daging yang terus berupaya menyeret kita ke dalam keruntuhan. Dengan kata lain, semakin kita berserah kepada keinginan Roh Kudus, maka semakin besar perubahan yang kita alami dalam kehidupan kita. Perubahan dalam tata nilai, pola pikir, sikap, dan perilaku kita. Itulah makna dari hidup oleh Roh Kudus. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus atau hidup berjalan oleh Roh. Walking by the Spirit. Dengan kata lain, dengan menyadari bahwa terdapat dua keinginan yang bertentangan dalam diri kita, yaitu keinginan roh dan keinginan daging. Maka setiap hari kita perlu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Setiap hari kita perlu memohon tuntunan Roh Kudus melalui firman Allah, yaitu Alkitab, agar kita dapat membedakan manakah keinginan Roh Kudus dan manakah yang adalah keinginan daging. Selanjutnya, dengan memohon pertolongan Roh Kudus, kita menyerahkan hidup kita untuk menuruti keinginan roh tersebut. Dengan demikian, kita menyalibkan daging dan keinginannya setelah hidup dalam kehidupan yang semakin hari semakin bermakna. Sekarang, dalam ucapan syukur kepada Tuhan Yesus, karena karya pengorbanannya yang telah menyelamatkan kita dari dosa dan hukuman dosa, mari kita memasrahkan hidup kita ke dalam tuntunan Roh Kudus. Tuntunannya yang mengubah hidup kita dan yang membawa kita ke hari depan indah seperti yang Tuhan rencanakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih dan pengorbanan-Mu yang telah menebus kami dari kegelapan, membebaskan kami dari kehidupan yang lama, dan membentangkan hari depan yang baru. Memerdekakan kami dari ikatan dosa dan kuasa dosa dan hukuman dosa. Dan oleh karena kasih-Mu, Engkau hadir dalam hidup kami dalam Roh Kudus yang menyertai, diam, tinggal, menuntun, memimpin hidup kami, memenuhi diri kami. Roh Kudus yang menanamkan dalam diri kami keinginan-keinginan dan kehendak Allah yang begitu mulia, yang menolong kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu saya berdoa Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus-Mu itu menolong kami agar dapat hidup semakin dalam penyerahan diri kepada kehendak Tuhan, kepada kehendak Roh, sehingga dengan demikian buah-buah Roh itu akan dihasilkan dalam hidup kami, dan kami akan dimampukan untuk mengatasi kelakuan dan perbuatan daging yang menyeret kami kepada keruntuhan. Dengan demikian hidup kami berubah dari hari ke hari, semakin hari semakin indah menuju rancangan Tuhan yang sangat mulia bagi diri kami. Tuhan Yesus, kami percaya kasih-Mu tidak pernah berubah dan penyertaan Roh Kudus tetap untuk selama-lamanya bagi kami. Dengan menyandarkan diri kepada janji Tuhan itu, saya berdoa, ulurkan tangan-Mu yang membawa perubahan bagi setiap mereka yang mendambakannya. Perubahan dalam rumah tangga mereka, perubahan dalam masa depan mereka, perubahan dalam keadaan ekonomi mereka, perubahan dalam sukacita dalam hidup mereka. Tuhan Yesus, kami percaya kalau Tuhan bekerja semuanya akan jadi berubah menjadi lebih baik. Kalau Tuhan Yesus melangkah, semuanya akan berubah menjadi lebih baik. Oleh karena itu saya berdoa, ulurkan tangan-Mu yang membuka jalan, membentangkan mujizat dan memberikan harapan yang tidak mengecewakan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu.
Berikut adalah beberapa informasi dan pengumuman penting dari gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Bapak Ibu, mari kita akhiri ibadah ini di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur firman-Mu adalah sumber hikmat dan pengharapan bagi kehidupan kami. Bawa kami untuk selalu beriman pada hikmat dan janji setia-Mu saja. Kami berdoa untuk kesehatan jemaat-Mu, jagai dan berkati agar kami tetap sehat, dan bagi yang sedang sakit kami minta kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap pekerjaan dan relasi agar apapun yang kami kerjakan dapat berhasil dan menyenangkan hati-Mu. Tak lupa kami berdoa untuk persembahan yang akan dan sudah diberikan, biarlah ini semua dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.